Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di acara. Salam serta salam tetap tercurah limpah kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawakan kita kepada zaman jahiliyah era ke Islam era. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Umar Abdullah. Kalian bisa memanggil saya Umar. Saya dari kelas 8D dan saya akan mempresentasikan tentang tumbuhan dan fungsinya. Pertama, pendahuluan. Tumbuhan adalah bagian penting dari ekosistem. Mereka menyediakan oksigen kita butuhkan untuk bernapas, membantu dalam siklus air dan memberikan makanan. Tumbuhan juga sebagai keseimbangan lingkungan. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran penting dalam interaksi mereka dengan lingkungan. Nah, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu adalah akar, yang kedua itu batang, yang ketiga daun, keempat buah, dan bunga dan biji. Yang pertama kita masuk ke akar dulu. Akar rambut, akar menyerap air dan mineral dari tanah dan kemudian digunakan sebagai proses pembentukan tumbuhan. Yang kedua, pada beberapa tumbuhan akar menyimpan cadangan makanan dalam bentuk plastik seperti pada wortel dan ubi. Dan yang ketiga, membantu menahankan tubuh agar tetap kokoh berdiri di tanah. Dan yang keempat, pada beberapa tumbuhan seperti bakau, akar membantu dan pertukaran gas dengan lingkungan terutama di daerah berair. Batang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan fotosen batang menyalurkan hasil fotosintesis dan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, pada beberapa tumbuhan batang juga menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu. Yang batang menyimpan daun, bunga, dan buah agar dapat memperoleh cahaya matahari dengan optimal. Yang kelima, batang adalah tempat di mana tunas baru cabang dan daun tumbuhan. Yang ketiga, daun mendukung klorofil yang memungkinkan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Dan yang kedua, memiliki struktur pori-pori kecil yang berfungsi untuk mempertukarkan gas oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 dengan lingkungan. Yang ketiga, proses penguapan air dari daun melalui stomata membantu mendinginkan tumbuhan dan mengangkut nutrisi dari akar ke daun. Bunga merupakan organ reproduksi yang mengandung struktur kelamin dan nursery dan betina. Dan yang kedua, melalui proses pembentukan dan perburuan bunga menghasilkan biji untuk buah memiliki dan melindungi biji selama perkembangan. Buah seringkali memiliki struktur yang membantu menyebarkan biji melalui angin, air, dan hewan. Dan biji merupakan eksplorasi tumbuhan baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Biji menyimpan cadangan makanan yang diperlukan embryo untuk tumbuh sebelum mampu melakukan fotosintesis sendiri. Dan apakah ada pertanyaan? Tumbuhan yang menyimpan makanannya di batang selain tumbuh. Tumbuhan yang menyimpan makanan di batang selain tumbuh. Sebenarnya nggak ada sih. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di dalam batang selain tebu. Ada nggak kata Isan? Yang tahu. Bagaimana cara makan cara tumbuhan? Bagaimana cara tumbuhan? Cara makanan gitu.
Oh, bagaimana cara tumbuhan menyerap makanannya? Maksudnya gimana cara tumbuhan? Cara menyerapnya itu dengan pakai akar-akar dari tanah. Ada lagi? Ya. Nah, Bagaimana cara menjaga tumbuhan agar tidak layu? Agar tidak lalu kita harus tetap menyiramnya dengan air atau kita harus menjaganya dengan oh. Oke. oke. Demikian, terima kasih. Dan sebelum itu saya ingin minta maaf atas kesalahan saya datang dari setan dan datang dari saya, dan kita kepada Kebenaran. Allah SWT. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.